Baik Ye. Mari kita bercerai. Apa? Kenapa? Ini hanya perceraian palsu. Jangan terburu-buru. Perusahaan kita. Ada seorang CEO wanita baru yang datang. Dia adalah wanita karir yang mandiri. Untuk mendapatkan promosi, kepribadian saya harus lajang dan tidak menikah. Mengerti? Kamu untuk mendapatkan promosi, membangun label wanita mandiri. Bahkan harus bercerai palsu denganku. Teman-teman kita, semua melakukan seperti ini. Kita semua harus menjadi wanita mandiri. Kemandirian pribadi, kemandirian spiritual. Kamu harus memindahkan properti, transfer ke nama saya. Suami mereka pergi. Semuanya pergi tanpa harta. Aku tidak bisa kalah dari mereka. Wen Qian, rumah ini saya beli dengan tunai sebelum menikah. Semua pengeluaran setelah menikah. Saya yang bertanggung jawab. Kamu hanya 3.500 sebulan. Apa yang kamu miliki untuk mandiri? Bai Ye, kamu ini pengikut setia. Apa hakmu untuk mengatakannya padaku? Wanita mandiri. Harus menghasilkan uang sendiri? Kamu memberiku uang untuk dibelanjakan. Itu tidak berarti kamu menafkahi saya. Seorang wanita menghasilkan 3.500 per bulan. Setara dengan pria-pria kalian, yang menghasilkan 100.000 per bulan. Apakah kamu mengerti? Wen Qian, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Hari peringatan. Apa hari pernikahan? Kami adalah wanita-wanita mandiri. Siapa yang peduli tentang itu? Selama masa perceraian sementara, kamu harus pindah untuk tinggal. Tidak boleh menghubungiku. Dan gaji Anda, sebesar 95%, harus ditransfer padaku. Terakhir, juga, kompensasi untuk pemuda yang hilang. 1 juta. Jangan biarkan aku, depan teman-teman wanita kehilangan muka. Hubungan kita selama 3 tahun, ternyata masih kalah. Dengan apa yang kamu sebut muka. Mendeteksi tuan rumah, sedang menghadapi pilihan hidup. Opsi 1, mengalah untuk menjaga keseluruhan. Menyetujui semua permintaan tidak masuk akal dari Lin Wenqian. Semua permintaan yang tidak masuk akal. Opsi 2, setuju untuk bercerai, tapi menolak semua permintaan yang tidak masuk akal. Setelah pilihan yang benar, akan mendapatkan imbalan yang besar. Dia pasti tidak ingin kehilangan aku. Tunggu sampai dia memohon padaku. Saya biarkan dia. Menambahkan rumah orang tuanya juga. Baiklah. Kita bercerai. Aku sudah tahu kamu. Paling mendengarkan kata-kataku. Nah, kamu sekarang pindah saja. Ngomong-ngomong, jangan lupa. Transfer 1 juta kepadaku besok. Lalu kita pergi ke kantor properti. Orang yang seharusnya pindah keluar adalah kamu. Beri makan Yan-Yan. Bai Ye yang tidak berguna itu. Dia bahkan mengusirku. Kamu akhirnya bercerai. Selamat telah menjadi wanita mandiri. Jangan terburu-buru. Pria memang seperti itu. Dalam waktu 3 hari, dia pasti akan kembali merayu kamu. Benarkah? Nah, kita adakan pesta lajang malam ini. Untuk merayakannya. Hei, apakah ini pengacara Sang? Saya ingin bercerai. Harta pranikah yang menjadi milikku. Dia tidak boleh mengambil sepeser pun. Selamat kepada pemilik. Membuat pilihan yang tepat. Hadiah peningkatan kondisi fisik. Silakan pemilik terus berusaha. Merasa lebih baik daripada sebelumnya. Kuat lebih dari 2 kali lipat. Dengan sistem ini, mencapai puncak kehidupan bukanlah mimpi. Hei Zhang Hai, keluar minum. Merayakan kelahiran kembali saya. Ngomong-ngomong Bai Ye, selama 3 tahun ini setiap kali mencarimu, kamu tidak sedang lembur. Ia di rumah menemani istri. Ada apa? Hari ini matahari bersinar. Dari barat muncul. Saya sudah bercerai. Serius? Bukankah kamu mencintai istrimu? Apa kamu sangat mencintainya? Ini sebelumnya teman. Hidup untuk orang lain. Sekarang, saya hidup untuk diri sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya perlu ke kamar kecil. Tolong saya, bawa saya ke hotel. Nah, jangan ikut campur. Cepat letakkan orang itu. Tolong bawa saya ke hotel. Makan aku. Saya tidak bisa seperti ini. Saya telah diracuni. Jika kamu tidak melakukan ini,
Saya akan mati. Ah, bagaimana bisa? Begitu serius? Mendeteksi bahwa tuan rumah menghadapi pilihan. Pilihan 1. Melihat kematian dan tidak menolong. Segera pergi. Pilihan 2. Menolong yang membutuhkan. Menyuntik untuk menyelamatkan orang. Mari kita menolong yang membutuhkan. Selamat pagi, manajer. Saya mau yang ini. Ruang VIP terbesar. Dan bawa semua. Minuman terbaik sudah datang. Wen Qian. Malam ini. Tidak sampai ratusan ribu, kan? Takut apa? Lagi pula, pengeluaran malam ini. Dibayar oleh Bai Ye. Dia tidak keluar sehari. Bai Ye pasti akan datang seperti anjing. Memohon padamu. Tentu saja. Dia memang anjing penjilat. Anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Ayo pergi. Saya, Lin Wenqian. Mulai malam ini. Menjadi wanita mandiri. Dua wanita. Selamat malam. Total pengeluaran kita malam ini. 108.000 yuan. Bolehkah saya bertanya, apakah menggunakan kartu atau pemindaian? Wenqian. Panggil Bai Ye untuk membayar. Bai Ye ini bahkan tidak diam-diam. Bayar uangnya. Dia hanya ingin tampil di depan saya. Menunjukkan diri. Baiklah, agar saya bisa berubah pikiran. Hei Bai Ye, kamu pergi kemana? Saya beri kamu 3 menit. Segera datang. Royal KTV. Datanglah dan bantu saya melunasi tagihannya. Manajer, tunggu saya sebentar. Beri aku 3 menit. Suami saya dalam 3 menit. Bukan, mantan suami saya. Dia akan datang untuk membayar tagihan. Nona, 3 menit sudah berlalu. Uang Anda. Tidak mungkin ingin makan. Makan gratis, kan? Tadi saat bermain dengan model pria. Bukankah itu menyenangkan? Tidak punya uang tapi masih berani bermain seperti ini. Datanglah. Lempar mereka ke ruang sebelah. Kapan? Membayar utangnya dengan jelas. Kapan lagi? Mengeluarkan mereka. Pergilah. Jangan berpura-pura kaya jika tidak punya uang. Dan masih mengaku wanita mandiri. Huh. Wen Qian. Baru saja untuk membantumu. Aku sudah meminjam 20.000 yuan. Kamu harus ingat untuk membayar kembali. Saya akan membayarnya kembali. Semua salah Bai Ye. Semua salah dia kita jadi. Seburuk ini. Bai Ye. Aku benar-benar marah kali ini. Aku tidak akan memaafkanmu lagi. Mari perkenalan ulang. Saya adalah Presiden Grup Tengfang. Suan. Apa? Kamu adalah yang wanita mandiri Suan. Bukankah ini Lin Wenqian? Yang selalu ingin menyenangkan. Presiden wanita itu? Dunia ini terlalu kecil. Apa wanita mandiri? Itu hanya cara saya untuk menipu. Anak-anak nakal itu. Untuk membangun citra. Aku pergi ke kantor dulu. Jika kamu ingin datang ke grup Tengfang, aku akan mengatur pekerjaan untukmu. Hei, dia ternyata yang pertama kali. Selamat kepada pemilik yang telah memilih dengan benar. Hadiah bagi pemilik untuk menjadi pemegang saham besar di grup Tenglong. Grup Tenglong. Bukankah itu perusahaan induk Tengfang? Perusahaan induk yang lebih tinggi? Saya menjadi atasan Suan. Atasan langsungnya. Dengan ini, saya adalah grup Tengfang. Pemegang saham besar. Atur sedikit. Saya harus memeriksa grup perusahaan di bawahnya. Mulai dari Tengfang. Apa yang terjadi dengan dokumen ini? Direktur Su. Bagaimana kalau saya panggil Lin Wenqian untuk bertanya? Baiklah, cepat. Lin Wenqian. Sekarang datang ke kantor Direktur Su. Sekali ke kantor. Kartu identitas kerja. Direktur Su. Memintamu untuk membuat data pasar. Kamu buat apa? Lin Wenqian. Kartu identitas kerja. Kamu dipecat. Ah.
Tidak perlu datang lagi. Direktur Su, beri saya satu kesempatan lagi. Saya adalah wanita mandiri. Aku ada pertemuan lagi. Saya pergi dulu. Kita bicarakan lagi setelah kembali. Ai, ada apa, Wen Qian? Apa yang harus saya lakukan? Saya membawa bahan yang diberikan oleh Direktur Su. Sudah berantakan. Sebelumnya semua ini adalah yang dilakukan oleh Bai Ye untukku. Saya juga tidak tahu. Sekarang kamu harus mengirim pesan kepada Bai Ye, agar dia segera kembali untuk menyelamatkanmu. Benar, kamu sangat hebat. Aku akan segera mengirim pesan padanya. Bai Ye. Saya akan memberikannya lagi kepadamu. Kesempatan terakhir, Yao Mingyan. Segera ajak aku makan. Jika tidak, selamanya. Merusak. Jangan berharap untuk bertemu denganku. Aku akan memberimu satu terakhir. Bermimpi. Pergi. Bagaimana Bai Ye bisa bicara seperti ini padaku? Kamu seharusnya langsung mengirimkan alamat padanya. Jangan bicara. Biarkan dia berlari-lari kecil, datang mencarimu. Apakah kita mau makan siang bersama? Aku yang traktir. Aku akan menunggumu di Hotel PAC. Baik. Raatar. Hotel Perdamaian. Belum pernah datang sebelumnya. Lihat, Bai Ye sudah datang. Aku sudah bilang, dia pasti akan datang. HMPH. Selama 3 tahun ini aku telah menjinakkannya. Seperti anjing. Kali ini hanya memanggil. Lebih galak saja. Wen Qian, kamu harus waspada. Jangan sampai kamu terjebak lagi oleh Bai Ye. Ai, tenang saja. Bai Ye hari ini memberikan bonus tahunan. Meskipun dia tidak datang hari ini. Bonus tahunan dia sudah cukup untuk membayar makan ini. Makan dengan direktur wanita. Bisa tidak serius sedikit? Oh, saya hanya ingin mengubah sedikit. Kata sandi kartu ban sebelumnya. Saya takut ada yang mencuri uang saya. Kamu bekerja di mana? Mau datang tidak? Pergi lihat grup Teng Fang. Saya akan memberimu sebuah posisi. Jadi, kamu siap? Posisi apa yang akan kamu berikan padaku? Ada apa? Menelepon pada waktu seperti ini. Saya sedang bersiap untuk makan. Makan. Baiklah. Saya sudah tahu. Baik. Maaf ya. Perusahaan saya tiba-tiba ada sedikit masalah. Saya harus pergi. Direktur grup Tenglong itu akan datang untuk inspeksi. Saya sudah membayar untuk makan. Saya pergi dulu. Lagi pula makan sendirian. Itu tidak ada artinya. Lebih baik, pergi lihat grup Teng Fang. Dua tamu terhormat. Maaf, apakah ini dengan kartu? Atau tunai? Tunggu sebentar. Baik. Bukankah kamu bilang untuk membayar lebih awal? Sudahkah kamu membayar? Kenapa belum membayar? Bukankah kamu wanita mandiri? Bayar sendiri. Baik. Saya sangat kecewa padamu. Saya tidak akan memaafkanmu lagi. Terserah. Untungnya saya sudah siap. Hari ini adalah hari gaji si miskin Bai Ye. Hari gajian. Uang di sini seharusnya cukup. Gesek kartu. Maaf, Nona. Kode PIN kartu ini tidak benar. Tidak mungkin. Pasti ada masalah dengan kalian. Mesin pos bermasalah. Beri aku satu lagi. Masih salah. Tidak mungkin. Gesek yang ini. Yang ini adalah milik mantan suami saya. Kartu bonus tahunan. Mereka selalu memberikan bonus tahunan pada waktu ini setiap tahun. Bonus akhir tahun. Masih salah PIN. Satpam. Satpam, cepat masuk. Ada yang makan tanpa membayar. Kami adalah wanita mandiri. Kalian tidak boleh bertindak. Jika tidak mampu, jangan datang. Kamu. Yan Yan, kamu bilang, apakah saya harus memberitahu Bai Ye? Saya sudah memaafkannya. Asalkan dia memberikan sertifikat properti dan biaya kerugian emosional kepadaku. Maka saya bisa mengatur waktu perceraian. Pendekkan sedikit. Tidak, kamu tidak salah. Kami wanita mandiri. Bagaimana bisa salah?
Benar. Kami wanita mandiri tidak salah. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku adalah kamu, ketua Dewan Grup Tenglong. Ternyata dia ketua dewannya. Bawa saya ke kantor presiden kalian. Baiklah, baiklah. Silakan ke sini. Wen Qian. Bai Ye benar-benar datang ke perusahaan. Meminta maaf padamu. Saya sudah tahu. Bai Ye pasti tidak menyerah pada saya. Ayo. Bai Ye. Kenapa kamu datang? Kamu datang untuk apa? Saya datang untuk melihat. Apa posisi yang kamu atur untuk saya? Kamu datang ke grup Tengfang. Menjadi kepala tim keamanan. Dan menjadi pengawal pribadi saya. Bagaimana? Saya berikan kamu. Posisi direktur keamanan. Direktur keamanan. Jadi ini. Apakah ini dianggap penyalahgunaan kekuasaan? Selama tidak ditemukan oleh grup Tenglong, direktur yang datang untuk inspeksi, maka tidak ada yang bisa mengatur saya. Dan juga, dengan kemampuanmu, memberikanmu posisi kepala keamanan. Itu sudah merendahkan bakatmu. Wah, hebat. Seseorang telah mencuri uang saya. Kemudian kirimkan uang kepada saya. Itu, direktur dari grup Tenglong, akan datang untuk inspeksi. Aku di sini, menjelaskan pekerjaan kepada direktur keamanan yang baru. Sedang menjelaskan tugas. Kamu turun saja. Ini, adalah resume pribadi yang disiapkan untukmu. Bawa ke departemen SDM. Kamu tidak punya mobil. Pakai mobil saya dulu. Pergi. Mobil mewah seperti ini. Kapan saya bisa duduk di dalamnya? Mengandalkan Bai Ye, itu tidak mungkin seumur hidup. Jangan terburu-buru, Wen Qian. Tunggu sampai kamu memeras Bai Ye. Semua keuntungan. Saat itu, nilai dirimu akan jauh lebih mahal daripada sekarang. Semua anak muda kaya di kota ini. Semua mengantri untuk mendapatkan perhatianmu. Bai Ye. Kamu akhirnya datang ke perusahaanku untuk meminta maaf padaku. Yaitu, kalian para pria. Permainan tarik ulur. Benar-benar membuat kami wanita independen merasa jijik. Kalian berdua. Apakah kalian gila? Bai Ye, kamu benar-benar membuatku marah. Kali ini, aku ingin kamu mengganti rugi 2 kali lipat. Properti atas nama orang tuamu. Dan pensiun orang tuamu. Semuanya harus dikirimkan kepada saya. Dengan cara ini saya bisa mempertimbangkan. Setelah perceraian, memberi kamu kesempatan untuk kembali bersama saya. Apakah kamu berhiaskan berlian atau dilapisi emas? Bai Ye. Bagaimana bisa menghina? Kami wanita yang mandiri. Pergi jauh-jauh. Kamu. Apa? Bai Ye. Kamu bahkan memiliki mobil mewah seperti ini. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Iya, Bai Ye. Kamu kaya. Kenapa tidak memberi bunga kepada Wen Qian? Departemen Keamanan. Ada 2 orang pembuat onar di pintu masuk. Datanglah untuk menangani ini. Bai Ye. Kamu berpura-pura juga harus ada batasnya, kan? Satpam grup Tengfang kami. Kamu yang bilang untuk memanggil. Iya, benar. Direktur Sukami terkenal di seluruh kota. Wanita karir yang terkenal. Keamanan di sini. Hanya melindungi karyawan internal kami. Keamanan. Inilah orangnya. Yang membuat keributan di bawah perusahaan kami. Kenapa harus menangkap kami? Wen Qian, saya sudah tahu. Bai Ye datang untuk melamar sebagai keamanan. Tidak heran dia bisa memanggil keamanan. Mobil ini juga disediakan oleh perusahaan untuknya. Ternyata dia masih seorang yang miskin. Namun dia bahkan melakukan ini untuk saya. Bersedia untuk grup Tengfang. Menjadi seorang satpam kecil. Bai Ye. Aku tahu kamu masih menyukaiku. Benar kan? Hadiah tingkat dewa. Hadiah teknologi komputer tingkat dewa. Halo, Bu. Kapan sebenarnya? Bawa pulang seorang pacar. Aku bilang padamu. Jika kamu tidak kembali lagi, Ibu akan mengatur kencan untukmu. Bu, aku sudah punya pacar. Jangan bohong padaku ya. Sungguh,
Kami sudah tinggal bersama. Baik, nanti bawa dia untuk diperlihatkan kepada ibu. Malam ini pindah ke rumahku. Malam ini pindah ke rumahku. Halo, apakah ini agen? Aku punya sebuah apartemen di sini. Segera ambil tindakan. Selamat tinggal. Kehidupan yang lalu. Untungnya aku punya kunci cadangan. Bayi Ye si brengsek ini. Semua salah bayi Ye si brengsek ini. Aku bahkan tidak punya uang untuk makan malam. Bayi Ye. Bayi Ye, masak untukku. Bayi Ye. Aku tidak percaya. Aku bahkan tidak bisa memasak untuk diriku sendiri. Saya tidak percaya ini. Wanita mandiri seperti kita. Tanpa dia, saya tidak bisa hidup. Untung ada sisa makanan yang dibuat Bayi Ye. Tidak mau mencuci lagi. Bayi Ye. Buatkan aku air gula merah. Kamu ini pria brengsek. Besok bercerai. Suan. Cepat pergi simpan barang bawaan. Baik. Itu. Kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Masih saja. Direktur dari grup Tenglong itu. Dia bilang akan datang untuk inspeksi hari ini. Tapi dia mengingkari janji. Membuat saya menunggu sia-sia sepanjang sore. Jika saya bisa menangkapnya, saya pasti akan memberinya pelajaran. Memang sangat menjengkelkan. Itu. Saya akan masuk dulu untuk menyimpan barang. Suzong, ada yang tidak baik. Kami baru saja meluncurkan. Sistem kecerdasan buatan mengalami kerusakan. Jumlah pengguna melebihi ekspektasi. Server semuanya mengalami kerusakan. Banyak pengguna VIP yang protes. Meminta pengembalian dana. Bagaimana dengan departemen teknis? Segera siapkan untuk memperbesar kapasitas atau mengoptimalkan. Memperbesar kapasitas paling cepat harus sampai besok. Mengoptimalkan. Itu bahkan memerlukan pekerjaan selama berbulan-bulan. Baiklah. Jadi begitu. Siapkan kompensasi. Tenangkan pengguna. Sistemnya mengalami kerusakan. Saya terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Mungkin. Saya bisa mencoba. Kamu bisa melakukan ini. Tidak masalah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tidak apa-apa. Ini adalah kami. Puluhan programmer terbaik. Butuh beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Baiklah. Begitu cepat. Saya cepat. Apakah? Apakah kamu suka yang lambat? Bayi Ye, seriuslah. Saya tidak berbicara tentangmu. Kamu sangat hebat. Datanglah ke perusahaan kami sebagai direktur. Saya akan memberimu gaji tahunan tertinggi. Suan. Aku sebenarnya ingin sedikit waktu untuk diri sendiri. Untuk mengejar karir saya sendiri. Tapi saya jamin. Selama kamu membutuhkan saya pasti akan segera melakukannya. Muncul di hadapanmu. Bersumpah. Bayi Ye.
Iya, saya belum bercerai. Ini tidak adil bagi Suan. Sangat tidak adil. Ada apa, Bai Ye? Suan, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Ada sesuatu yang ingin aku akui padamu. Sebenarnya, tadi saya menerima pesan dari istri saya. Kamu punya istri? Suan, orang itu adalah mantan istri saya. Dia sudah bertekad untuk bercerai dengan saya. Kita akan mengurus prosedur besok. 3 tahun pernikahan. Aku mencintainya dengan sepenuh hatiku. Tapi hati yang tidak bisa dipanaskan. Saya juga tidak perlu bertahan lagi. Kenapa dia memperlakukanmu seperti ini? Karena dia ingin memiliki label wanita mandiri. Ingin memiliki yang bisa melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Jembatan kelingkaran yang lebih tinggi. Kemandirian yang sejati adalah memiliki karir sendiri. Dan kepribadian. Suan, pernikahan adalah dua orang yang saling mendukung. Pria dan wanita sama saja. Baik. Perceraian bukan salahmu. Dia yang tidak tahu cara menghargai. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah dia hilangkan. Suan, terima kasih. Besok, harus menyelesaikan urusan dengan wanita Lin Wenqian itu. Mengakhiri dengan tuntas. Baik. Kamu benar-benar punya muka untuk datang. Saya pikir, kamu tidak tega. Bagaimana dengan Wenqian kita? Baik. Hari ini, terlepas dari segalanya, pernikahan ini harus berakhir. Sangat baik. Saya datang untuk bercerai. Kenapa kamu masih bermain? Ini adalah taktik menarik dan melepaskan. Segera tunjukkan perjanjian. Tunjukkan padanya. Biarkan dia tahu. Apa konsekuensi jika mengganggu saya? Perjanjian perceraian. Pertama, properti atas nama Bai Ye akan dialihkan tanpa syarat kepada nama Ibu Lin Wenqian. Kedua, Bai Ye harus membayar. Bai Ye harus membayar untuk Nona Lin Wenqian 1 juta yuan. Ketiga, Bai Ye harus menjadi Nona Lin Wenqian, melunasi semua utang pribadi. Keempat, harta milik orang tua Bai Ye juga harus dialihkan kepada Bai Ye perlu untuk Nona Lin Wenqian. Kelima, tidak perlu dikatakan lagi. Bagaimana? Takut ya? Asalkan kamu setuju. Semua syarat di atas. Saya bisa setuju denganmu. Waktu perceraian sementara kita dipersingkat menjadi 1 tahun. Bagaimana jika saya tidak setuju? Tidak setuju. Maka saya akan mengunggahmu ke internet. Biarkan semua wanita mandiri di internet menghujanimu di internet. Syarat-syarat ini. Kamu masih. Bicaralah dengan pengacara saya. Pengacara. Halo. Saya adalah pengacara. Perwakilan Bai Ye. Mengenai masalah perceraian ini. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini adalah yang kami usulkan. Perjanjian perceraian. Silakan diperiksa. Bai Ye, kamu bahkan mencari pengacara. Berdasarkan klien kami, harapan Tuan Bai Ye, pembagian harta dalam perceraian ini adalah sebagai berikut. Pertama, yang dibeli dengan uang tunai sebelum pernikahan, harta pribadi, setelah perceraian, tetap menjadi milik Tuan Bai Ye. Kedua, semua simpanan atas nama Tuan Bai Ye adalah milik Tuan Bai Ye. Pendapatan dari kerja pribadi, Nona Lin Wenqian harus pergi dengan tangan kosong, tidak memiliki kontribusi kerja apapun. Setelah perceraian, menjadi milik Tuan Bai Ye. Ketiga, setelah diselidiki, Nona Lin Wenqian, selama masa pernikahan, dalam berbagai grup pencari pria kaya, menerbitkan pencarian, informasi tentang pria bernilai tinggi, dan pria lainnya, mengalami hubungan yang tidak jelas, diduga melakukan pengkhianatan emosional dan fisik, kecurangan ganda. Oleh karena itu, Nona Lin Wenqian harus pergi tanpa harta, dan mengganti rugi. Pembayaran yang dilakukan oleh Tuan Bai Ye, biaya mas kawin, totalnya 388.000 yuan. Apa? Bai Ye, kita hanya bercerai secara formal. Saya sebagai seorang wanita, bahkan rasa aman yang paling mendasar sekalipun, tidak ada. Apakah kamu seorang pria? Hei, Bu. Baik. Xiao Ye, sudah hampir 2 tahun. Tidak membawa Wen Qian pulang. Ayahmu mengeluh setiap hari. Akhir pekan ini, kamu harus membawa menantu. Kembali untuk saya. Lin Wen Qian. Memang tidak pernah pulang ke rumah. Ke rumah. Baiklah. Kali ini bawa Suan pulang. Baik, Bu. Dalam beberapa hari, akan membawa menantu. Kembali untukmu. Wen Qian. Saya baru saja mendengar Bai Ye menelepon ibunya. Mengatakan ingin membawa kamu pulang. Benarkah? Ibunya memang terus meminta saya pulang. Tapi saya merasa rumahnya miskin. Kecuali pada hari mengambil mas kawin. Saya tidak pernah pergi. Itu benar. Dia pasti memaksa kamu. Jika demikian, dia tidak ingin bercerai. Dia berpura-pura ingin bercerai darimu. Ternyata begitu. Tidak heran belakangan ini saya merasa dia aneh. Aku masih berpikir bahwa dia benar-benar tidak mencintaiku lagi. Kalau begitu, kamu setujui dulu. Dia mengajukan syarat untuk bercerai. Tunggu sampai dia membujukmu untuk rujuk.
Kemudian ajukan lebih banyak syarat yang lebih berat. Tapi ini, kompensasi sebesar 388.000. Lagi pula, kalian memang akan menikah kembali. Kamu bodoh. Pinjam lagi dari pinjaman online. Lagi pula kalian akan menikah kembali. Nanti, dia juga yang bertanggung jawab. Apa yang kamu inginkan? Sudah dipikirkan dengan baik? Ya sudah, bercerai saja. Kita pergi urus sekarang. Baik. Sekarang suratnya sudah diambil. Kalau begitu, aku akan mengungkapkan semuanya. Kamu sudah tertipu. Tertipu apa? Aku tahu kamu masih tidak bisa melupakan aku. Ingin membawaku pulang untuk bertemu orang tua. Tapi, sekarang sudah bercerai. Ingin membawaku pulang. Boleh, asalkan kamu setujui aku. Semua syarat di atas. Tidak, harus ganti rugi ditambah 1 kali lipat. Sakit jiwa. Baye, kembalikan aku. Baye, kembalilah ke sini. Kamu berhenti di situ. Baye, kembalilah padaku. Jika kamu tidak datang sekarang, untuk membantuku, ganti rugi ditambah 1 kali lipat. Setiap mata. Kamu datang untuk apa? Aku sudah gila karena keluarga mendesakku untuk menikah. Bisakah Anda membantu saya? Kita ambil akta pernikahan dulu. Bukankah kamu akan bercerai hari ini? Sekarang. Bagaimana staf akan melihatku seperti ini? Jangan pikirkan itu, cepat datanglah. Baiklah, aku masih ada rapat mendesak. Aku harus pergi dulu. Tunggu sebentar. Kirimkan foto akta pernikahan padaku. Aku harus menghadapi ibuku. Baik. Aku baru saja bercerai dan sekarang menikah. Gadis di meja tadi, melihatku dengan tatapan itu. Seolah-olah melihat pria brengsek abad ini. Ai. Aku jatuh. Kamu bahkan tidak membantuku. Menikah kembali denganku. Kamu benar-benar bersikap seperti ini? Kalian berdua harus memperhatikanku. Ini adalah akta pernikahan baru yang aku urus hari ini. Pengantin wanitanya bukan kamu. Lin Wenqian. Apa? Apa? Aku tidak percaya. Aku ingin melihat. Kamu berhubungan dengan siapa? Menggoda. Suan memiliki identitas khusus. Hal ini, jika dari dua ini, mulut besar ini menyebar, tidak tahu akan disusun menjadi apa? Tidak bisa dilihat orang. Kamu belum punya hak untuk melihat, apalagi untuk mengatakannya. Jaga dirimu baik-baik, saling berdiskusi dan saling percaya. Kau pria brengsek. Aku akan menghitung 3 detik. Kembalilah padaku. Jika kamu tidak kembali lagi, bahkan kesempatan terakhir pun, itu sudah hilang juga. Yan, dia tidak benar-benar menikah, kan? Apakah dia benar-benar tidak menginginkanku? Dia bahkan tidak berani menunjukkan foto pengantin. Itu tidak berani ditunjukkan padamu. Maka akta nikah itu pasti palsu. Pasti palsu. Dia pasti ingin menggunakan ini untuk memprovokasi aku. Memaksaku untuk menyerah. Benar. Kami wanita mandiri. Tidak akan pernah mengakui kesalahan. Jika dia ingin meminta kami kembali, maka biarkan dia datang dengan cukup uang. Untuk berlutut memohon kepada kami. Baik. Wan, aku ingin membawamu pulang ke rumahku.